Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari, sehingga kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Bapa, jamah hati setiap kami, agar kami mau terus dituntun melalui kebenaran firman-Mu. Biar Engkau yang membimbing setiap kami, dan Engkau yang memelihara setiap kehidupan kami ya Bapa. Biar kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Allah yang pelihara. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian 45 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan, jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya, engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Pada saat Fir'aun telah mendengar bahwa saudara-saudara Yusuf telah hadir di Mesir untuk membeli makanan, maka Fir'aun memerintahkan Yusuf bukan hanya membawa ayahnya, tapi juga memerintahkan agar bagi ayahnya dan saudara-saudaranya disiapkan kereta dari tanah Mesir untuk saudara-saudara Yusuf dan istri-istri mereka, dan agar mereka datang menjemput ayah mereka dari sana. Inilah saatnya kebaikan Tuhan dinyatakan bagi Yakub dan keluarga besarnya. Mereka akan masuk ke dalam setipes baru sesuai dengan tujuan dan rencana Tuhan. Keluarga Yakub akan masuk dan tinggal di dalam Mesir. Persisnya mereka akan tinggal di tanah Goshen di Mesir, tanah terbaik, tanah yang paling subur di Mesir. Kemudian Fir'aun memberikan pesan sederhana untuk disampaikan kepada Yakub dan anak-anaknya demikian. Kejadian 45 ayat yang ke-20. "Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Pesan ini sederhana, namun mengandung makna yang sangat kuat dan penting. Pada waktu selesai Perang Vietnam, beberapa tentara Amerika dan petugas Palang Merah menemukan ada banyak anak-anak kecil Vietnam yang terlantar dan kehilangan orang tua mereka. Mereka tinggal di pasar-pasar dan makan seperti tikus dari sisa-sisa buah, roti, dan sayuran yang dibuang di tempat sampah. Seberapa yang bisa diselamatkan dibawa pulang oleh petugas Palang Merah tersebut ke Amerika. Anak-anak itu dirawat dan dipelihara di dalam beberapa panti asuhan di Amerika. Pada waktu pagi, pekerja di panti asuhan itu menemukan tempat sampah yang berantakan, isinya tercecer kemana-mana. Sampai mereka menemukan bahwa setiap malam, anak-anak itu kembali mencari makan dari tempat-tempat sampah karena khawatir tentang apa yang akan mereka makan esok hari, sekalipun perut mereka tidak lagi lapar. Itulah trauma hidup masa lalu yang masih menghantui mereka, sekalipun mereka sudah berada di negeri lain, di negeri yang berlimpah ruah dengan banyak hal. Kemudian, para pekerja panti asuhan itu melakukan sesuatu yang ekstrim. Anak-anak itu pergi tidur dengan memeluk satu roti besar seperti guling, atau seperti teddy bear menemani tidur mereka. Barulah mereka bisa tidur dengan tenang. Sifat khawatir inilah yang ingin disampaikan dari perkataan Fir'aun kepada Yakub dan anak-anaknya. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini
adalah milikmu. Atau dengan kata lain, tinggalkan gembolanmu, datang saja dengan tangan hampa, karena ada tanah Gosyen menantimu, dan yang paling baik dari seluruh tanah Mesir itu adalah milikmu. Tenang saja, jangan takut, dan jangan khawatir. Itulah pesan Tuhan bagi kita pagi ini. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku bersyukur untuk semua kebenaran firman-Mu pagi ini. Aku mau tenang, sebab Allah pelihara aku. Amin. Jesus loves you, and so do I.